Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali mempelajari ilmu agama, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih membahas hadis-hadis tentang janaiz, pengurusan jenazah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, lamma ishtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, yang dimana sakit ini menjadi sebab meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzakara ba'du nisaihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habasyah. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gereja yang mereka lihat ketika mereka di Habasyah. Habasyah itu Afrika, yang di situ agamanya adalah Nasrani. Jadi ketika Nabi SAW dalam kondisi sakit, sebagian istri Nabi menceritakan akan gereja yang mereka lihat di Habasyah. Yuqalu laha Mariyah, yang dimana gereja ini namanya adalah Mariyah. Wa kanat Ummu Salamata wa Ummu Habibata atata ardal Habasyah. Dan Ummu Salamah serta Ummu Habibah, di antara istri-istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah, mereka berdua dulu sebelum menikah dengan Nabi SAW termasuk yang hijrah ke Habasyah. Jadi yang melihat gereja tersebut diantaranya adalah siapa? Ummu Salamah sama Ummu Habibah. Kenapa mereka melihat gereja tersebut? Karena mereka berdua termasuk yang hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah itu dua kali. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Yang kedua adalah hijrah ke mana? Madinah. Fadzakarata min husniha wa tasawwira fiha. Kemudian mereka berdua, yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah, menyebutkan akan keindahan, kemewahan gereja yang mereka lihat di Habasyah dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Farafa'a ra'sahu faqal. Mendengar hal itu, Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi sakit, beliau mengangkat kepalanya dan beliau bersabda, Ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka, yaitu orang-orang Nasrani, apabila orang yang soleh di antara mereka meninggal dunia, maka di kuburannya akan dibangun masjid. Di kuburannya akan dibangun tempat sholat. Tsumma sawwaru fihi tilkas surah. Kemudian gambar mereka atau mereka akan dilukis. Jadi kalau seandainya ada orang soleh di antara mereka meninggal dunia, maka di kuburannya akan dibangun apa? Masjid. Kemudian mereka akan dilukis gambar dari orang soleh tersebut, atau orang soleh tersebut akan dibuat lukisan. Kemudian lukisan tersebut akan ditaruh di mana? Di kuburan tadi yang sudah dibangun di atasnya masjid. Kemudian Nabi SAW bersabda, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka, orang-orang melakukan hal seperti itu, merupakan seburuk-buruk makhluk di sisi
Allahu Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Terkait hadis ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah at-tahdhiru minal ghulu fi kuburis salihin wal anbiya. Yang pertama adalah peringatan keras dari berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh dan para nabi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya umat Islam itu dilarang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh dan kuburan para nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang hal tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh dan para nabi sehingga sampai dibangun apa? Masjid. Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ini merupakan peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh dan kuburan para nabi. Di antara bentuk berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh dan para nabi adalah wad'us suwar wat tamathil, meletakkan gambar-gambar dan patung-patung orang soleh tersebut. Di antara bentuk berlebih-lebihan. Yang kedua adalah al-bina alal kubur, membangun kuburan tersebut, kemudian dihiasi, dikasih lampu, dan seterusnya. Ini sebagai bentuk berlebih-lebihan. Dan yang ketiga adalah ittikhaduha masajid, menjadikan kuburan mereka sebagai tempat sholat, menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Ada di antara mereka yang sujud kepada kuburan tersebut. Ada pula yang menjadikan kuburan sebagai arah kiblat. Ada pula yang membangun di atasnya masjid. Ada pula yang di wakadzalika ja'luha fi dakhil bina'il masjid. Kuburannya ada di dalam masjid. Wa hadza minal ghulu alladzi sya'a wa antashara fi katsirin min biladil muslimin. Kata pengarang, ini termasuk hulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh yang banyak tersebar di negara-negara kaum muslimin. Ini poin yang pertama jamaah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperingatkan umatnya, memberikan peringatan kepada umatnya dengan tegas dari berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh dan kuburan para nabi. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah hirsun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala nushi li ummatihi hatta fi hali maradihi. Semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menasihati umatnya sampai pun dalam kondisi sakit. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah mengingatkan umatnya akan bahayanya mengagungkan kuburan orang-orang soleh, padahal di saat itu beliau dalam kondisi apa? Sakit. Bahkan itu bukan sakit yang ringan, namun sakit yang sebentar lagi Nabi SAW akan meninggal dunia. Tubuh Nabi SAW panas sekali. Sampai ada sahabat Nabi yang memegang tubuh Nabi, padahal memakai selimut yang sangat tebal, panasnya itu sampai tembus keluar. Jadi menunjukkan Nabi SAW dalam kondisi sakit yang keras. Namun Nabi SAW tidak menghalangi beliau untuk memberikan nasihat, peringatan kepada umatnya. Maka ini menunjukkan akan semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menasihati umatnya. Semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan kebenaran walaupun dalam kondisi sakit. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup semua celah yang bisa dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah menutup segala celah, segala jalan yang dimana jalan itu bisa menjadikan sebab seseorang terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Di antaranya apa? Terlalu berlebih-lebihan terhadap kuburannya orang-orang soleh. Sehingga Nabi SAW melarang hal tersebut. Nabi SAW melarang meninggikan kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membangun di atas kuburan. Nabi SAW melarang menjadikan kuburan sebagai masjid.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menghiasi kuburan dan seterusnya. Itu semua tujuannya adalah untuk menutup segala celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kitab Tauhid beliau membawakan bab maja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Bab tentang bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid, wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Dan Nabi SAW menutup segala jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Karena di antara sebab seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan ada dua hal. Yang pertama adalah al-ghulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh, berlebih-lebihan kepada para nabi. Yang kedua adalah membuat patung-patung mereka atau membuat gambar-gambar mereka. Ini di antara sebab seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan kesyirikan pertama kali di dunia ini. Kesyirikan pertama kali di dunia ini terjadi di kaumnya siapa jamaah? Kesyirikan pertama kali di dunia ini terjadi di kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Jadi antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu belum ada kesyirikan. Belum ada kesyirikan. Dosa besar sudah ada seperti Qabil membunuh Habil. Dosa besar sudah ada. Namun kesyirikan belum ada. Mulai terjadi kesyirikan adalah di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga Allah Azza wa Jalla utus Nabi Nuh untuk mendakwahi mereka. Tahukah kita apa sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di dunia ini? Sebabnya adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yaghusa, wa ya'uqa, wa nasra. Jadi ada 5 orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Siapa tadi? Waddan, suwa'an. Yang pertama tadi Pak. Wala tadarunna waddan, wala suwa'an, wa yaghusa, wa ya'uqa, wa nasro. Jadi ada 5 nama orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Kata Ibnu Abbas itu ahli tafsirnya sahabat. Ibnu Abbas mengatakan, haula'i asma'u rijali solihin. 5 orang tadi, Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasro, itu adalah nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka 5 orang ini meninggal dunia, atas syaitanu ila qaumihim. Mulailah setan mendatangi kaumnya Nabi Nuh. Kemudian membisikkan kepada mereka agar di tempat-tempat mereka atau agar di tempat-tempat mereka yang biasa mereka duduk dibangun patung atau dibuat gambar. Apa tujuannya? Setan mengatakan, membisikkan kepada mereka tujuannya adalah untuk menyemangati manusia ketika melihat mereka. Jadi tujuannya awal dibuat patung, dibuat gambar, tujuannya adalah untuk apa? Menyemangati. Jadi ketika lihat patung mereka, lihat gambar mereka, itu jadi semangat ibadah. Ini tujuan awal. Karena setan nggak mungkin langsung nyuruh beribadah, nggak mungkin. Karena setan dalam menyesatkan manusia itu secara bertahap. Jadi awalnya tujuannya hanya untuk menyemangati saja. Melihat patungnya Waddan, Suwa, Yaghus, itu jadi semangat lagi. Oh dulu mereka ketika hidup, mereka adalah orang-orang yang apa? Semangat ibadah. Maka mereka yang masih hidup pun akan termotivasi ketika melihat patung-patung atau gambar-gambar mereka. Walam tu'bad. Dan berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut belum diibadahi. Karena memang tujuannya dibangun bukan untuk apa? Diibadahi. Nah, ketika yang membangun, ketika yang menggambar ini meninggal dunia, dan ilmu sudah mulai dilupakan, datanglah generasi berikutnya, setan kembali membisikkan, dulu nenek moyang kalian menyembah kepada patung-patung tersebut. Menyembah kepada gambar-gambar tersebut. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Akhirnya mereka pun apa? Menyembah berhala-berhala tersebut. Lihat jamaah, bagaimana setan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Secara bertahap, awalnya dibangun patungnya, awalnya dibangun gambarnya, kemudian datang generasi berikutnya,
sehingga mereka menyembah patung-patung tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu berawal dari al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Akhirnya diutuslah Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi mereka selama 950 tahun. Tidak ada yang beriman kecuali hanya sedikit. Kata Allah Ta'ala, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada Nabi Nuh itu kecuali yang sedikit. Ada yang mengatakan cuma 80 orang. Berdakwah selama 950 tahun, tidak beriman hanya berapa? 80 orang. Berarti setiap 12 tahun yang ikut Nabi Nuh itu hanya 1 orang kurang lebih jamaah. Ini menunjukkan kesabaran Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah. Jadi inti hadis ini jamaah, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin dari berlebihan terhadap kuburannya orang-orang soleh dan kuburannya para nabi, karena itu bisa menjadi sebab terjatuh apa? Kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.